Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke, kali ini aku bakal share informasi mengenai cara mengajukan pinjaman online OJK supaya disetujui. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu karena kami bakal share banyak banget informasi menarik seputar finansial atau keuangan yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Saat ini sudah hadir banyak platform pinjaman online yang terdaftar di OJK. Rata-rata persyaratannya sama, namun beberapa di antaranya ada juga yang berbeda ya teman-teman. Nah, agar pengajuan teman-teman cepat disetujui, aku bakal kasih tahu ya tips sama teman-teman. Yang pertama itu melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi pertama-tama teman-teman cari tahu dulu persyaratan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian cek langsung pada aplikasinya atau cari tahu di website official terkait. Nah, setelah itu silakan teman-teman kumpulkan data dan dokumen yang menjadi persyaratannya. Pastikan semuanya lengkap ya teman-teman. Nah, selain itu ketahui bagaimana cara mengirimkan dokumen tersebut. Umumnya pengirimannya kini melalui aplikasi terkait yang artinya file harus terbentuk digital. Nah, kemudian yang kedua, pastikan penghasilan teman-teman memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, teman-teman sebagai pemohon juga harus memperhatikan penghasilan atau pendapatan. Jangan lupa untuk mengecek syarat pendapatan minimum pengajuan di suatu platform. Nah, jika teman-teman tidak memenuhi syarat minimum, besar kemungkinan akan mereka tolak. Nah, karena jika pendapatan tidak memenuhi syarat, lembaga keuangan akan menilai pengajuan utang tersebut akan membebani finansial teman-teman. Kemudian carilah platform yang menawarkan kredit cicilan yang sesuai dengan pendapatan teman-teman. Dengan begitu, proses pengajuan tidak akan menemukan hambatan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, memiliki riwayat kredit yang bagus. Pemohon yang riwayat kreditnya bagus maupun tidak, semua akan tercatat di BI Checking. Nah, pemohon yang punya riwayat kredit tidak bagus umumnya akan sulit untuk mendapatkan pencairan. Maka dari itu, perbaikilah riwayat kredit teman-teman sebelum pengajuan. Semakin bagus riwayat kredit teman-teman, maka akan semakin cepat fintech tersebut memprosesnya. Sehingga pencairan pun menjadi lebih cepat teman-teman. Nah, namun bagi beberapa orang yang mempunyai riwayat tunggakan atau utang yang tidak terselesaikan akan masuk daftar hitam atau blacklist. Nah, sayangnya mereka yang sudah masuk daftar hitam maka akan sulit mendapatkan kepercayaan lagi dari lembaga keuangan. Nah, itulah pentingnya memiliki riwayat kredit yang bagus ya teman-teman. Sebab semua riwayat teman-teman itu akan tercatat di BI Checking. Next, yang keempat yaitu menentukan tujuan pinjaman. Nah, kebanyakan lembaga keuangan umumnya akan mempermudah proses pengajuan utang produktif. Contohnya untuk modal usaha di mana uang tersebut akan diputarkan lagi untuk mendatangkan penghasilan. Meski begitu, bukan berarti utang untuk tujuan konsumtif sulit mendapatkan pencairan. Nah, hanya saja teman-teman, tujuan pengajuan akan mengubah pandangan lembaga keuangan terhadap kepercayaan mereka kepada teman-teman. Nah, jadi tentukan terlebih dahulu untuk apa uang tersebut, kemudian sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu berada di area layanan. Nah, tidak semua platform pinjol melayani permohonan pengajuan di seluruh Indonesia. Cek terlebih dahulu area layanan platform yang teman-teman pilih. Pastikan layanan yang ditawarkan menjangkau di daerah teman-teman. Karena jika daerah teman-teman tidak terjangkau, maka pengajuan berpotensi ditolak. Untuk mengetahui area layanan, silakan teman-teman buka aplikasinya atau buka website resminya lalu cek area layanannya. Jika teman-teman tidak menemukan informasi terkait area layanan, tanyakan langsung saja ke customer service. Nah, teman-teman juga bisa menanyakan terkait area layanan langsung ke customer service via media sosial. Saat ini sudah banyak platform yang menyediakan layanan pertanyaan melalui sosial media. Kemudian yang keenam, selalu bayar tepat waktu. Nah, demi menjaga riwayat kredit dan kepercayaan, bayarlah cicilan tepat waktu ya teman-teman. Pastikan teman-teman membayar sebelum jatuh tempo.
Hal ini tidak hanya sebatas untuk menjaga riwayat kredit di BI Checking, namun juga untuk menjaga kepercayaan platform terkait. Nah, jika teman-teman membayar utang tepat waktu, maka saat proses pengajuan di lain waktu bisa disetujui dengan cepat, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, setiap platform menawarkan jatuh tempo utang yang berbeda-beda ya. Bahkan sebagai pemohon, teman-teman bebas memilih jatuh tempo sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari platform fintech yang menyediakan pinjol, saat ini bisa langsung melalui aplikasi Link aja ya teman-teman. Cukup dengan satu aplikasi Link aja, teman-teman bisa memilih beberapa pilihan layanan pengajuan pinjaman online. Nah, pasalnya di sini ada beberapa pilihan fintech yang bisa teman-teman tentukan. Semua fintech yang tersedia pada aplikasi ini sudah terdaftar secara resmi di OJK. Beberapa di antaranya seperti Kredit Pintar, kemudian UKU, Pegadaian, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa bebas memilih sesuai kebutuhan teman-teman. Cek ketersediaannya di aplikasi Link aja dan jangan lupa memastikan persyaratannya sudah sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman atau belum ya. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan bunga, tenor hingga jumlah pencairan dananya sebelum pengajuan. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.